Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya dan teman-teman sedang menyiapkan perlengkapan untuk besok manasik untuk keberangkatan 30 Januari. Nah, ini sudah dipasang. Dipasang persiapannya besok ya. Nah, ini untuk jamaah. Kalau mau foto-foto bisa di sini. Sini juga bisa buat foto-foto. Ini sedang masang Ka'bah. Ka'bahnya di situ untuk penerima tamu. Bikin status. Foto di sini semua, baru bikin status, Tar. Ya, foto sini dulu semua nih. Yuk foto sini yuk. Yuk. Baik, Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Jadi saya mau menyampaikan sedikit informasi mengenai perjalanan umroh kita tanggal 30 Januari
2024 di Gerakan HP. Umroh Akbar HP siapa? Bunda. 2411 jamaah yang berangkat di Milad Armina Reka yang ke-34 tahun. Beruntung sekali Bapak Ibu semua menjadi tamu-tamu pilihan Allah di Milad Armina Reka yang ke-34 tahun. Tepuk tangan dong. Semoga setelah ini bukan hanya Bapak Ibu aja yang berangkat melalui PT Armina Reka, tapi anak cucu nanti next selanjutnya bisa berangkat umroh bersama keluarga tercinta, bersama anak dan cucu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan perjalanan ibadah umrohnya kepada PT Armina Reka Perdana. Nah, ada informasi dari saya, kalau kita ibadah umroh itu diperlukan fisik yang kuat. Jadi yang utama apa adalah fisik. Nah, kebanyakan jamaah dari daerah, karena Armina Reka itu luar biasa, makanannya itu memang menu Indonesia, tapi setiap hari itu biasanya daging, ayam gitu-gitu makanannya. Nah, kebanyakan kalau yang dari daerah itu tidak cocok dengan menu makanannya. Jadi apa yang dilakukan? Nah, keseringan yang terjadi karena tidak cocok dengan menu makanan, akhirnya jamaah tidak makan. Sampai di sana jadinya sakit. Karena nggak ada makanan yang masuk karena tidak sesuai, menunya tidak cocok dengan lidahnya masing-masing. Jadi saya sangat menyarankan kepada Bapak Ibu yang dari daerah lebih baik bawa kayak seperti abon, bawang goreng, bawanya lalu jangan pop mie. Kalau pop mie itu memakan tempat di koper. Kayaknya lebih baik bawa mie gelas. Kalau mie gelas kan lebih ringkes tuh. Mie gelas itu lebih ringkes, bisa dimasukin ke dalam koper banyak-banyak. Jadi yang Bapak Ibu yang agak susah makannya yang dari daerah itu lebih baik bawa bekal seperti apa tadi saya bilang, abon yang bisa dikering-keringin itu yang bisa dibawa kan. Ada lagi banyak, kayaknya banyak menu makanan yang bisa tahan sampai 9 hari perjalanan. Itu wajib agar apa? Bapak Ibu tetap ada asupan makanan yang masuk. Apalagi saat kita berangkat umroh ini cuacanya ekstrim. Karena apa? Lagi musim dingin. Kebayang kalau Bapak Ibu nggak makan, lalu musim dingin pasti masuk angin. Jadi diusahakan tetap makan walaupun hanya sedikit. Yang suka ngemil lebih baik bawa Roma Malkis itu tuh. Roma Malkis kan praktis, bisa taruh di tas. Kan ada yang udah sasetan itu tuh Roma Malkis. Itu bisa sambil jalan sambil ngemil, sambil jalan sambil ngemil. Jadi karena ibadah fisik yang diperlukan, saya sangat menyarankan Bapak Ibu kalau yang suka sambal lebih baik bawa sambal yang sasetan dari rumah. Yang suka kecap lebih baik bawa kecap. Dan tadi ada menu-menu yang bisa dibawa itu harus kayaknya kalau yang tidak sesuai lidahnya dengan menu makanan yang ada di Saudi Arabia. Satu lagi bawa jaket. Jangan lupa bawa jaket karena musim dingin. Jangan sampai saat kita kumpul jaketnya dimasukin di dalam koper bagasi. Tapi dari mulai berangkat dari Cirebon itu jaketnya sudah dipakai, kalau enggak ditaruh di tas jingjing. Jadi saat kita kedinginan di dalam bis itu jaketnya bisa dipakai. Keseringan jamaah, Bu Fatimah, saya bawa jaket, ya udah Bu dipakai, tapi jaketnya di koper. Kan percuma, ya kan? Jadi diingetin jaketnya harus taruh di luar koper. Kan kita nanti dapat koper kecil, koper cabin seperti ini. Itu jaketnya kayaknya lebih baik taruh di koper cabin, karena kan itu ikut kita terus tuh koper cabin. Kalau yang bawa tas jingjing lebih baik taruh di tas jingjing. Lalu obat-obatan pribadi itu penting dibawa, karena kita hanya menyediakan obat-obatan umum. Hanya menyediakan obat-obatan umum. Jadi Bapak Ibu wajib membawa obat-obatan pribadi yang biasa dikonsumsi. Karena kita hanya menyediakan obat-obatan umum. Itu karena lalu untuk mandi di sana karena dingin banget, cuacanya dingin. Sebenarnya ekstrimnya itu ada di Desember, tapi di Januari ini masih dingin. Itu lebih baik kalau saran saya mandinya cukup sehari sekali deh. Iya, mandinya cukup sehari sekali. Karena apa? Kalau pori-pori kita kebuka, itu nanti yang ada badannya gatel-gatel.
Kalau udah gatel-gatel kan repot, karena keseringan jamaah karena dingin mandinya pakai air panas di hotel. Kan kalau mandi pakai air panas otomatis pori-porinya kebuka, nanti badannya jadi gatel-gatel. Nah, untuk menghindari gatel-gatel itu lebih baik mandinya tetap pakai air dingin, lalu jangan sering-sering untuk menghindari gatel-gatel di kulit. Karena keseringan kalau di cuaca ekstrim kayak gini yang terjadi adalah gatel-gatel di kulit. Ya Bapak Ibu ya, itu pesan saya. Lalu satu lagi, kita semua berangkat umroh bukan hanya muda, tapi ada yang tua juga, benar ya? Ada yang sekamar berempat. Nah, yang sering terjadi adalah yang di sekamar berempat. Karena di sekamar berempat itu bukan hanya jamaah muda semua, tapi kita campur antara muda dan yang tua. Agar apa? Agar yang muda bisa membantu yang tua. Jadi kalau kita perjalanan ibadah umroh bukan hanya habluminallahnya aja, tapi habluminanasnya itu penting. Kadang-kadang jamaah gini, Bu Fatimah, kenapa sih saya digabungin sama jamaah yang tua? Kan jadi ibadahnya saya nggak maksimal. Salah. Justru dengan kita membantu ibadahnya orang lain, insya Allah pahala yang kita dapat berkali-kali lipat. Karena apapun yang kita lakukan selama kita menjalankan ibadah umroh itu pahalanya luar biasa. Tapi apapun yang kita lakukan, dosa kecil apapun yang kita lakukan sama Allah lipat gandakan. Jadi jangan sampai nilai ibadah kita berkurang dari hal-hal terkecil. Karena di sana ujiannya adalah ujian kesabaran. Jangan sampai nilai ibadah kita berkurang misalnya, menu makanannya gini banget, gak enak banget sih misalnya gitu. Itu jangan sampai kayak gitu. Karena kalau saat kita bilang gak enak, ya selama kita perjalanan ibadah umroh gak enak terus tuh menu makanannya. Lalu misalnya, ini nyusahin banget sih teman sekamar saya begini gini. Ibadah umroh biayanya berapa Bu? 37.750.000. Jangan sampai nilai ibadah kita berkurang gara-gara hal kecil. Lalu satu lagi adalah waktu. Ketepatan waktu sangat diperlukan di sini. Jadi Bapak Ibu jangan meremehkan ketepatan waktu saat kita melakukan kegiatan. Misalnya nanti saya info di grup, kita kumpul di lobi jam 7. Nah saya berharap Bapak Ibu benar kumpulnya di lobi jam 7 tepat waktu. Karena kalau kita santai aja jatuhnya zolim. Ya kan? Di satu bis itu ada 45 jamaah. 45 jamaah akhirnya menunggu kita yang satu orang. Zolim gak? Kan kasihan yang 45 jamaah ini yang 44 gara-gara nungguin kita aja. Jadi saya berharap lagi ketepatan waktu itu penting ya. Karena apapun yang kita lakukan di sana adalah berkejar-kejaran dengan waktu. Karena ibadah umroh 9 hari itu hanya sebentar. Ya Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah di keberangkatan tanggal 30 Januari 2024 itu kita yang dari Cirebon ini berangkat tanggal 29 Januari 2024, kumpul di Masjid Agung Sumber. Di Masjid Agung Sumber itu jam 7:30 malam. Jam 7:30 malam. Lalu biaya umroh Al-Minareka 37.750.000 itu hanya biaya umroh dari Jakarta, Saudi, Jakarta. Jadi untuk kita yang dari daerah itu kena biaya akomodasi lagi yang mau ikut rombongan bareng bis. Jadi satu orang itu kena biaya rombongan untuk bis itu 800.000. Itu udah biaya umroh PP pulang pergi, biaya umroh biaya bis PP pulang pergi sama dapat makan dan shawl dan nemtek. Ya Bapak Ibu ya, nanti bisa disetorkan ke leadernya masing-masing. Lalu karena ini gerakan umroh akbar, jadi Armina bukan hanya ngeberangkatin Bapak Ibu aja, bukan hanya ngeberangkatin jamaah satu pesawat aja, tapi ada 2.411 jamaah yang berangkat. Jadi saya sangat menyarankan nanti Bapak Ibu kan dikasih shawl group, dikasih shawl Al-Minareka, lalu nanti per grup itu ada pin. Ada pin yang menandakan misalnya ibu di bis 9, bapak di bis 13. Yang membedakan adalah warna pinnya. Jadi misalkan ketemu jamaah umroh Al-Minareka yang lain saat di masjid atau dimanapun, bapak ibu jangan langsung ikutin, tapi dilihat warna pinnya dan nomor bisnya. Karena jamaahnya banyak 2.411
11 dan itu dengan beda-beda hotel. Kalau Bapak Ibu ngikutin, itu Almina tuh batiknya, ikutin ah. Nggak taunya hotelnya beda. Jadi name tag dan pin dan syal itu jangan sampai ketinggalan di kamar. Tetap harus dipakai. Kadang-kadang jamaah ada yang, saya sering bolak-balik umrah, Bu Fatimah tenang aja, nggak bakalan nyasar, nggak bakalan ketukar. Di saat kita kayak gitu malah Allah uji kita. Ya, jadi tetap pin, syal dan name tag harus selalu dipakai. Itu aja. Nah, alhamdulillah ini juga saya mau panggil, ada bukan hanya sendiri nanti yang mendampingin Bapak Ibu. Saya nanti didampingin oleh ada Bu Restu, mana Bu Restu? Ada Bu Eti, silakan maju ke depan Bu Eti. Lalu ada Bu Nur Aini. Lalu ada Teh Is, mana Bu Is? Nah, ini adalah to leader tim Ar-Rahman yang akan mendampingi perjalanan Bapak Ibu semua. Kalau saya sebagai koordinator keberangkatan, insya Allah Bapak Ibu didampingin oleh saya dan para to leader cantik ini ya. Diapalin ya Bapak Ibu mukanya. Dan ada juga nanti ada Pak Abdurrahman yang laki-laki. Nanti bisa ada Pak Abdurrahman, nanti bisa komunikasi dengan Pak Abdurrahman. Diapalin wajah-wajahnya ini jangan sampai ketuker. Ini muda-muda semua kayaknya ya. Muda-muda semua. Nanti ada di grup, nanti saya kenalin di grup ya. Jadi insya Aminnya cepat ya. Nah begini, saya ingin berpesan kepada Bapak Ibu sekalian hari ini ya, hari ini mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah buka taufik dan hidayahnya kepada kita. Besok kita berangkat umroh. Sepakat? Sepakat ya? Pasti berangkat. Bapak Ibu insya Allah ya, kalau Allah panjangkan usianya, Bapak Ibu insya Allah pasti besok berangkat menjadi tamunya Allah. Ya, sebagai tamu, tuan rumahnya Allah. Gusti Allah. Tuan rumahnya Gusti Allah, tamunya kita. Berarti tamu sama tuan rumah ketemu nggak? Ketemu nggak? Ketemu. Kalau saya bertamu ke rumah Bapak Ibu ketemu nggak? Ketemu. Kalau saya janjian, Bu besok saya datang. Kira-kira waktu besok saya datang, Bapak Ibu pergi nggak? Tuan rumahnya pergi nggak? Enggak. Bapak Ibu berangkat tanggal berapa? Nah, kok Oktober. Januari. Udah janjian, betul ya? Betul nggak? Udah janjian belum sama Allah? Berangkat tanggal berapa? Allah pergi nggak? Allah nggak pergi, menunggu tamu-tamunya yang dari Cirebon. Ya, nah, saya ingin berpesan Bapak Ibu nanti pulang umroh yang belum daftar haji, mohon daftar haji. Amin. Sepakat ya? Sepakat ya? Ini urusan pasti duit. Daftar haji nggak pakai duit. Besok Bapak Ibu ketemu Allah. Halo. Besok Bapak Ibu ketemu Allah. Pesan saya, pulang umroh yang belum daftar haji harus daftar haji sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Karena perintahnya haji, bukan umroh. Ya, Ustaz saya umroh dulu aja, nunggu haji lama. Saya nggak ngajak Bapak Ibu berangkat haji. Saya mengajak Bapak Ibu daftar Haji. Karena banyak orang yang sudah daftar juga nggak berangkat karena mati. Betul ya? Yang sudah haji coba angkat tangan. Yang sudah berangkat haji. Masya Allah. Nggak apa-apa tinggi-tinggi Pak, tinggi-tinggi. Bu, tinggi-tinggi. Coba tinggi. Nah, yang belum daftar haji coba tengok yang buka, tengok yang angkat tangan, yang sudah haji, tengok nanti. Yang sudah haji angkat tangan. Bu, angkat tangan. Angkat tangan. Bu, angkat yang sudah haji, Nah, yang belum coba tengok yang angkat tangan. Nanti tanya sama yang angkat tangan. Ya.
Nanti tanya sama yang angkatan. Karena saya ingin kita pulang dari sini kita saling menularkan kebaikan dan kasih sayang Allah. Saya ingin semua yang pulang dari sini nanti Allah sayang sama kita semua. Ya, insya Allah. Sepakat ya? Ya. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, pulang umroh semua yang dari Cirebon daftar haji. Nah, kalau daftar haji belum tentu berangkat loh, Bu. Ya Pak ya? Ya. Tapi kalau dia daftar haji, pahala hajinya naik ke langit ke-7. Paham ya? Paham ya? Ya. Dia daftar haji, pahala hajinya naik ke langit ke-7. Dia meninggal nggak berangkat haji, pahalanya turun nggak? Enggak. Dia meninggal, pahalanya nggak turun, duitnya hilang nggak? Enggak. Yang berangkat haji siapa? Anaknya. Bu, punya anak? Punya anak? Anaknya yang berangkat. Bu, Nek, kalau anaknya berangkat, orang tuanya sudah meninggal, yang bayarin anaknya berangkat, kira-kira anaknya mewek enggak? Mewek enggak? Allah. Paham ya? Halo? Paham enggak? Saya ingin Bapak Ibu paham dulu. Soalnya besok kita menghadap pemilik langit dan bumi. Besok kita menghadap. Ya, biasa kita titip doa, betul ya? Besok kita yang doa. Ya, besok Bapak Ibu yang minta sama Allah. Ya, daftar haji nggak pakai duit, Bu, nggak pakai duit. Daftar haji pakai apa? Pakai bolpen. Pakai bolpen. Duitnya nanti belakangan. Ya, sepakat ya? Halo, sepakat nggak? Salam Baitullah. Salam Baitullah. Salam Baitullah. Nah, nanti yang di belakang ini TL ingatkan ya. Ingatkan jamaahnya kalau begitu pulang jangan disuruh umroh lagi. Begitu pulang suruh daftar haji dulu. Ya, kita selamatkan dulu ya. Insya Allah semua selamat dunia wal akhirat. Ya, karena rukun Islamnya 5 dan yang terakhir adalah haji. Jadi kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pahala hajinya nyangkut di langit ke-7 ya, insya Allah. Sekarang kita manasik dulu, manasik umroh ya, manasik umroh. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, besok kita berangkat umroh bersama-sama ya, seluruh Indonesia ya. Jadi bukan hanya dari Cirebon saja, harus dipahami seluruh Indonesia. Dan Bapak Ibu juga harus dipahami besok yang datang menghadap Allah itu bukan dari Indonesia saja, tetapi dari seluruh dunia ya. Jadi jangan merasa minder, jangan merasa berkecil hati ya. Yang datang seluruh Indonesia, datang juga seluruh dunia. Yang tinggi datang, yang pendek datang, yang putih datang, yang hitam datang, yang kaya datang, yang miskin datang juga ya. Jadi insya Allah semuanya sudah datang pada tanggal yang sudah Bapak Ibu tetapkan. Nah ini semua harus persiapan ya, persiapan. Sudah siap belum? Kopernya sudah penuh? Dulu saya waktu pertama kali berangkat ya, sebulan sebelum berangkat itu kopernya udah nganga gini Pak. Udah terbuka gini, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi ya, keluar lagi ya. Nah besok ini sekedar mengingatkan ya, mengingatkan supaya Bapak Ibu tidak seperti saya ya, keluar masuk ya, kayaknya ini nggak perlu dikeluarin lagi, kayaknya ini perlu masukin lagi. Yang bisa dibawa Al-Quran boleh dibawa ya, yang mau bawa Quran boleh. Ustadz di sana kan banyak Quran, ngapain bawa Quran ya?
Di Mekah Madinah kan banyak Quran, betul ya? Betul ya? Ya. Nah, maksudnya Al-Quran adalah ada orang yang memang suka baca Quran. Jadi dia punya Quran sendiri, ya, yang sudah lecek, yang sudah dekil itu, ya. Kadang-kadang ada yang sobek, grepesan, ya. Memang dia setiap hari baca Quran, ya. Nah, itu yang dibawa, ya. Yang nggak biasa baca Quran ya nggak perlu dicari-cari juga, karena kebiasaan itu nanti akan nyetrum di sana, ya. Kalaupun Bapak nggak pernah baca Quran kemudian bawa Quran, ya Qurannya akan dikoper aja. Tapi kalau dia memang baca Quran setiap hari, nah Quran itu akan mendampingi dia kemanapun dia pergi, dia baca Quran yang dia pakai. Nah, pulang ke Indonesia, waduh, masya Allah, ya. Kemudian buku doa di koper, buku doanya sudah ada? Ada. Sudah hafal? Hafal enggak? Sudah dibuka? Apa masih di plastik? Sudah dibuka? Sudah? Ya, tawaf halaman berapa? Nggak apa-apa, Ustadznya juga kadang nggak hafal kok, ya. Nah, dibuka dikasih tanda, ya. Tawaf putaran pertama, kedua, ya. Kemudian kalau susah ngapalin, ya, ini nggak hafal-hafal, baca bahasa Indonesianya, ya. Nanti saya ingin Bapak Ibu, buku doa ini hanya menjadi buku saja. Saya ingin Bapak Ibu di sana berdoa, ya. Berdoa, bukan minta didoakan, bukan membaca doa. Beda nggak? Beda nggak? Berdoa beda nggak dengan membaca doa? Beda. Berdoa beda nggak dengan didoakan? Beda. Kalau didoakan meninggal dulu baru didoakan. Nanti Bapak Ibu yang dari Cirebon ini, saya harapkan tidak membaca doa, tetapi dia berdoa. Ya, apalagi nanti misalnya udah Ustadz aja yang berdoa, saya amin amin aja di belakang. Mau gitu? Hah? Mau Bu? Enggak mau, ya. Bapak Ibu yang menjadi tamu Allah, Bapak Ibu yang berdoa, ya. Bukan baca doa. Pakaian ihramnya sudah dibuka? Bapak-bapak? Udah dicoba? Belum, ya. Gak apa-apa, saya dulu juga masih diplastikin aja, ya. Nanti kita coba sama-sama. Pakaian tidur boleh dibawa, baju koko boleh dibawa, ya. Busana, ibu-ibu nanti yang rapi, ya. Busananya yang jangan yang sempit-sempit. Sajadah boleh dibawa, bapak kain sarung boleh, ya. Mukena bergo, ibu sudah ada ya di koper, ya. 2, yang panjang 1, pendek 1. Sarung tangan, ibu kemana-mana nanti pakai sarung tangan. Sarung tangan yang telapaknya terbuka. Sudah beli? Ada selusin? 2 lusin, cakep. Cakep nih. Oh, bapak cakep nih, 2 lusin, ya. Bapak, ibu-ibu bawa 2 lusin, 3 lusin. Murah apa mahal? Murah Pak, nggak pakai setruk. Murah. Sarung tangan, kaos kaki murah apa mahal? Ibu juga nanti kaos kaki bawa selusin, 2 lusin. Saking murahnya, ya. Dia nih begitu gampang basah, gampang kotor, ya kan? Enak nggak pakai kaos kaki basah, Bu? Nggak enak. Begitu basah, tukar yang baru, ya. Begitu nanti temennya, tetangganya, siapapun kelihatan, aduh kaos kakiku hilang. Kalau duit aja. Aminnya cepat, ya. Nah, begini, saya ingin berpesan kepada Bapak Ibu sekalian hari ini, ya, hari ini. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah buka taufik dan hidayahnya kepada kita. Besok kita berangkat umroh. Sepakat? Sepakat, ya? Pasti berangkat. Bapak Ibu insya Allah, ya, kalau Allah panjangkan usianya, Bapak Ibu insya Allah pasti besok berangkat menjadi tamunya Allah. Kita akan coba praktekkan rukun, ya, praktekkan rukun. Tapi rukun ini nggak akan bisa kemana-mana kalau Bapak Ibu nggak paham hakikat tadi yang tadi saya sampaikan. Jadi fondasi tulangnya itu yang tadi, ya, nah rukun
Ini masuk ke dalam prakteknya. Jadi Bapak Ibu, kalaupun rukunnya Bapak Ibu tidak berdoa, ya, cuma bergerak aja, itu sampai tahalul sah, ya, umrohnya sah, betul ya? Tapi kan kita nggak mau begitu, betul ya? Nah, kita kan mau Allah ridho, ya, kita mau pulang bawa oleh-oleh yang banyak dari Allah. Oleh karena itu, fondasinya yang tadi hakikatnya coba dipersiapkan, ya, persiapkan masing-masing perjalanan. Nah, ini rukun yang pertama apa? Niat masuk Madinah, ya, niat berawal dari Madinah. Waktu dari Madinah mau berangkat ke Mekah, maka niatnya itu sudah masuk, ya, mandinya di Madinah, ya, mandinya di Madinah, sholat sunnahnya di Madinah, ya. Kemudian rangkaian rukun yang pertama itu selesai di Madinah. Dari Madinah menuju Mekah, Bapak Ibu bertalbiyah, betul ya? Bertalbiyah. Yuk kita talbiyah dulu. Berandai-andai Bapak Ibu berangkat dari Madinah ke Mekah, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, wa ni'mata lakal mulk la syarika labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Di tempat yang ada pintunya, misal ya di lantai 3 atau lantai 2, saya mau sholatnya yang ada pintunya, maka Bapak Ibu akan geser, ya, ke tempat yang ada pintu. Atau saya sholatnya mau ke Hajar Aswad, ya, maka patokan Bapak Ibu adalah kaligrafi yang ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena di bawah pasti Hajar Aswad, ya. Nah, mulai dari sini yang tadi saya contohkan, Bismillahi Allahu Akbar, dari sini, ya. Kemudian dicium, ya, Hajar Aswadnya, tapi dari jauh aja, dari jauh, ya, pakai isyarat gitu, ya. Kemudian muter di Hajar Aswad, di bagian sini ada pojokan yang terakhir, ya, rukun Yamani, ya. Kan sekarang lagi ribut-ribut negara Yaman tuh, ya, betul nggak? Ya, nah di sini. Kalau besok Bapak Ibu ada di Mekah, kemudian mau tahu Yaman ada di mana, Bapak Ibu berdiri di pojokan situ, di pojokan yang sana, ya, bukan yang ini. Berdiri di sini, Bapak Ibu ngadep ke Yaman. Oh, kata Pak Ustadz, di sono Yaman no, ya, gitu ya. Itu pojokan Yaman. Nah, dari situ Bapak Ibu disunahkan membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai kembali ke sini. Dari sini mulai lagi. Terus begitu. Kemudian kita sholatnya di mana? Di sini ada makom Ibrahim. Nah, kita sholatnya di sini. Ya, ini makom Ibrahimnya nggak ada, tapi makom Ibrahim itu posisinya dia di depan dekat pintu, ya, di sisi bagian pintu. Jelas ya? Ya, jadi nanti Bapak Ibu begitu sampai Mekah udah paham, ya, Hajar Aswad di mana, rukun Yamani ada di mana, kemudian makom ada di mana. Karena nanti Ka'bah luas. Area Ka'bah luas banget, lebih luas daripada Masjid Nabawi. Ya, jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan?
Oh ini, oh ya, nanti kita mulai ya. Nanti kita akan masuk ke sana. Tapi pertanyaannya, berarti setelah tawaf ya? Ya setelah tawaf kita sholat di belakang makom Ibrahim. Sholat sunnah tawaf. Niatnya ya Allah, hamba niat sholat sunnah tawaf 2 rakaat lillahi ta'ala. Jelas ya? Ya, nah kenapa saya mengajarkan niatnya begitu, nggak pakai usoli, ya? Karena kita latar belakangnya nggak sama, paham ya? Ya, yang masih mau belajar silahkan, masih ada 2 minggu untuk belajar. Yang belajar kemudian nggak nyangkut, ya, mohon maaf ya. Misalnya belajar nih sampai mau berangkat, kemudian nggak nyangkut, saya begitu pas sholat kurang. Saya ingin Bapak Ibu, ini masih ada waktu 2 minggu belajar. Tadi saya sarankan Bapak Ibu baca lagi, betul ya, tentang riwayat-riwayat. Kemudian Bapak Ibu nanti sebelum berangkat 2 minggu belajar lagi untuk mempersiapkan ilmunya. Kalaupun 2 minggu nanti belajar, kemudian ilmunya nyangkut, misal nyangkut nggak banyak, tetap Bapak Ibu bisa sholat di belakang makom Ibrahim tanpa ada kendala, karena Bapak Ibu punya bahasa Sunda, bahasa Jawa, tidak harus dengan bahasa Arab. Karena nanti begitu ketemu hal-hal yang lain, Bapak Ibu tidak perlu nyari ustadz. Paham ya maksud saya ya? Aduh mau sholat nih, ustadz nggak ada, sholinya apa ya? Misalnya gitu kan, nggak usah. Udah. Urusan Bapak Ibu dengan Allah. Ya Allah. Bapak Ibu mau apa? Mau sholat hajat, misal ya, udah, nggak usah cari ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba mau sholat hajat 2 rakaat lillahi ta'ala. Nah, sholatlah. Ya, mau berdoa, aduh, robana, lama. Kan kita berangkatnya sekarang, ya betul ya? Ya silakan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Paham ya? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita masuk rukun yang kedua. Ada lagi pertanyaan? Urusan tawaf? Nggak ada? Kalau nggak ada kita coba. Ya, kita coba. Silakan Bapak Ibu kesini Bu. Bapak geser ke belakang. Bapak, ya semua di sebelah kanan saya. Semua di sebelah kanan saya. Di sebelah kanan saya sini. Baik. Ya, sebelah kanan saya. Baik. Ya. Di sebelah kanan saya, ya batasnya tangan saya ini. Ya, wah cukup ini. Ya. Ya, Bapak di sini, Pak. Bapak di jalur sini. Ya. Cukup ini, insyaallah. Ya. Jadi mulai dari sini. Ya. Ini karena nggak ada orang lain. Jadi Bapak bisa dari sana ke sini ya, bisa berhenti ngobrol begini ya. Nah besok nggak bisa, karena semua orang tawaf, jadi nggak bisa berhenti. Mulainya dari sini, mulai dari sini kembali ke sini, mulai lagi dari sini kembali ke sini sampai 7 putaran. Ya, kita coba. Angkat tangannya, lihat Hajar Aswadnya. Ya, semua lihat Hajar Aswad. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dicium. Wah. Ya, kita mulai. Subhanallah. Jalan. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Wa la haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu waktu di Mekah semua harus rapat. Ya, jangan longgar seperti ini, karena nanti kalau longgar ada grup lain potong. Ya,
Itu baru putaran pertama kita kepotong, ntar putaran kedua, putaran begitu sampai putaran ke-7 bubar. Ya, di 10 bubar. Ya, nggak bisa dikumpulin, karena kepotong potong semua rapat. Ya. Sampai ke sini. Ini pojokan nyaman tadi, ya, sebelum masuk ke Hajar Aswad. Kita lanjutkan lagi, ya. Yang disunahkan doa sapu jagat. Doa lain boleh nggak? Boleh. Atau doa sapu jagat dulu kemudian ditambah, ya, boleh juga, ya. Lanjut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di sini. Ya, ini karena Ka'bahnya kecil. Nanti kalau Ka'bahnya sana gede, ya, gede, banyak nanti yang Bapak Ibu bisa minta kepada Allah, banyak nanti. Ya, saking banyaknya, makanya Bapak Ibu itu persiapan, ya, disiapkan di sini. Itu satu putaran, jelas ya. Nah, kita akan sambung 2 putaran, nggak berhenti. Jadi kita akan lihat bagaimana morat marit apa enggak nih. Ya. 2 putaran nggak berhenti, ya, nggak berhenti, paham ya, nggak berhenti ya. Ini kan berhenti. Ini 2 putaran langsung nyambung, nggak berhenti. Ya, siap? Ya, kita mulai. Angkat tangannya, kita mulai. Bismillah, Allahu Akbar. Cium, muah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Lihat Ka'bahnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Wa la qina adzabannar. Ya. Jadi mohon nanti Bapak Ibu mengimajinasikan yang saya bilang. Baik, nah ini bukit sofa ya, sana bukit marwah, ya, ceritanya. Nah, bukit sofa, bukit marwah. Nah, kita mulai sa'i dari bukit sofa sini. Karena 7-nya dia bukan 7 keliling, maka mulai dari sini kalau 7 pasti ada di sana. Betul ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti mulai dari sini berakhir dari sana. Ya. Kita akan 1 kali ke sana sama dengan 7. Setuju ya? Kita nggak balik nanti, ya kan? Ujungnya di sana juga. Ya, mulai dari sini. Sa'i rukunnya berapa? 3. Ya, lihat Ka'bahnya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inna Safa Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Insya'irillah. Man hajjal baita Wa man hajjal baita aw i'tamara awit tamaro fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim.
syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Turun menuju bukit Marwah. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, nanti turun sebentar, nanti atas langsung lampu hijau. Ya, di lampu hijau bapak-bapak lari kecil supaya bareng. Nanti ada dari negara lain lari kencang, biarin aja. Ya, nanti kita pakai bareng. Supaya bareng, bapak lari pelan-pelan. Ya, ada lampu hijau, lari sebentar. Ya, sampai lampunya selesai. Lewat. Ibu jalan. Ya, Rabbil fir, warham, wa'fu, wa takarram, wa tajawaz. Lampu selesai. Ya, jalan lagi semua seperti biasa. Ya, sampai selesai di bukit Marwah. Inna safa wal marwata min sya'airillah anhajal baita awil tamaro wala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan wa inna allaha syakirun alim. Berangkat ke sana. Baik. Ya. Balik lagi. Ya, pergi sahabat. Sekarang kita ada di mana? Bukit Marwah. Sudah berapa kali? 7. Udah pintar-pintar ya. 7 kali. Di sini kita tahalul. Rukun yang keberapa? Keempat. Ya, tahalul rukun yang keempat. Nah, selama masih ada orang di sini, maka yang mentahalulkan orang yang sudah tahalul. Jadi biasanya Ustadz akan tahalul duluan tuh, ya, dia cari orang, dia tahalul, kemudian Ustadz akan mentahalulkan bapak-bapak yang punya istri, supaya bapak-bapak yang punya istri dia ke istrinya, nanti istrinya bapak itu ke teman-temannya, gitu ya, paham ya, kurang lebih ya. Kecuali di Bukit Marwah nggak ada orang sama sekali, maka dia boleh tahalul sendiri. Ya, tahalulkan diri dia sendiri. Bapak-bapak nanti gundul. Ya, setelah dari sini bapak-bapak gundul. Semuanya yang dari Cirebon wajib Gundul. Ya, karena Rasulullah mendoakan 3 kali tuh buat yang gundul. Ya, daripada yang tidak gundul. Betul ya? Gundul nggak nih? Gundul. Ya, yang tidak gundul paspornya nggak dikasih, nggak boleh pulang. Ya, ingat ya TL ya, bapak-bapak pulang mesti gundul. Yang dari Cirebon pokoknya mesti gundul. Bapak kalau gundul akan merasakan kehidupan yang baru nanti. Rambutnya tumbuh. Allahu Akbar. Ibu jangan gundul. Jelas ya? Lalu selesai, maka saling memaafkan, saling mengikhlaskan. Di situ nanti hakikat kehidupan akan tercermin, ya, bahwa kekeh atau kekeh nggak? Kekeh. Kekeh. Nggak ada kekeh di Indonesia, di dunia itu nggak ada kekeh di dunia itu nggak ada. Ya, paham ya maksudnya ya? Ya, dunia ini cuma numpang lewat, tapi sebelum kita kembali kepada Allah, kita sudah datang ke rumahnya. Jadi kalaupun nanti ditanya, kamu udah datang belum? Udah, masya Allah tak ingat waktu saya datang, gitu ya. Paham ya? Kamu udah haji belum? Nggak sempet ya. Udah daftar belum? Udah daftar. Masya Allah nggak lihat tuh ngegantung di langit ke-7, gitu. Paham ya maksudnya ya? Ya. Paham kan nih? Paham. Ya, jadi mohon para TL nanti pulang umroh jamaahnya diingatkan daftar haji. Sepakat? Salam baitullah. Allahu Akbar. Salam baitullah. Allahu Akbar. Lewat doang. Pemanasan lewat dari
Gis, Bapak Ibu lihat tuh nanti, oh ini Arafah nih, ya Allah. Pokoknya saya nggak mau mati, sebelum datang ke sini ya Allah. Boleh nggak doa gitu? Boleh, ya, boleh. Ya.